terus menjadi saluran berkat Allah. Mari kita tundukkan hati kita mau memohon pertolongan Roh Kudus dalam merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, semua kami yang ada di dalam ruangan ini kami membutuhkan firman Tuhan. Kami rindu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjalani tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Kami sungguh rindu firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh boleh menerima dengan segenap hati kami. Dan kami berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Sehingga sungguh kami boleh melihat penggenapan janji Tuhan di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Kami sadar Tuhan, ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengalihkan pikiran dan konsentrasi kami, bahkan mau merampas firman Tuhan. Untuk itu kami sehati menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menguasai hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, bahkan ruangan ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya menjadi saluran berkat Allah. Melalui pemberitaan firman Tuhan, hanya Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar pangling lihat gedung gereja ya. Karena sebelum pandemi terakhir saya lupa sekitar 2019 kalau nggak salah, terakhir ke sini masih gedung lama ya. Dan tadi saya datang naik Grab, turun di situ saya antara mau turun atau enggak, salah kali gitu ya. Tapi akhirnya saya lihat ada 2 bapak di depan, ternyata benar. Puji Tuhan ya, dalam anugerah Tuhan, gerejanya boleh didewasakan. Kami dari GKK Pos Cibubur juga sedang bergumul untuk memproses kita boleh didewasakan ke depan. Jadi saya lihat tadi gedung ini, saya bersemangat. Kalau Tuhan memberkati dan membuka jalan bagi Gereja Kristus Kartini, Tuhan yang sama yang kita layani juga akan buka jalan bagi kami di GKK Pos Cibubur. Amin Bapak Ibu. Kami sangat bergumul Bapak Ibu, lebih kurang 3 tahun kita hanya untuk membantu mengurus pengurusan gedung serbaguna saja. 3 tahun lebih gak kelar-kelar. Wilayah Bogor memang sangat-sangat sulit untuk mendapatkan izin. Kita satu kompleks dengan Sekolah Kristen Ketapang. Walaupun itu izinnya gedung serbaguna, tapi mereka tahu bahwa itu dipakai untuk beribadah. Jadi memang itulah pergumulan kita. Saudara kita di Cilegon juga mengalami masalah dan pergumulan yang sama. Tetapi sebenarnya secara esensi kita tahu bahwa gereja itu bukan bicara soal gedungnya, walaupun gedung itu penting ya. Gereja adalah orang percaya yang ada di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab kita. Dalam bulan keluarga, Sinode Gereja Kristus memberikan tema bagi kita, keluarga yang luput dari murka Allah. Kita siapkan Keluaran pasal yang ke-32, ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara ayat 8. Nanti kita bergantian ayat 14 kita bersama. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14, saya mulai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lagi firman Tuhan kepada Musa,
telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya bersama." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah keluarga yang luput dari murka Allah. Dari tema ini sendiri kita tahu bahwa sebenarnya mereka pasti akan dimurkai oleh Allah, tapi mereka terluput. Kalau saudara sedang ada di jalan raya, sebenarnya ada kecelakaan beruntun di sana, dan kita ada di situ. Tapi kita selamat, itu namanya kita terluput dari kecelakaan beruntun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa manusia selalu mendatangkan murka Allah. Sekali lagi, dosa manusia selalu akan mendatangkan murka Allah atau maut. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Maut ini memiliki dua pengertian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu kematian secara jasmani. Semua orang yang sudah berdosa, dia ujungnya pasti akan mati. Jadi jangan berharap, Tuhan saya mau hidup selama-lamanya. Hairil Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Andai Tuhan berikan, kita menderita sampai Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudara, itu maut. Arti pengertian maut yang pertama, pasti akan mati secara jasmani. Ya, cepat atau lambat kita sedang antri ke sana. Pengertian maut yang kedua berarti keterpisahan dengan Allah selama-lamanya atau binasa selama-lamanya. Binasa selama-lamanya kita tahu ujungnya di mana? Neraka. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini dosa itu upahnya itu adalah maut. Kita mati secara jasmani. Mending kalau mati secara jasmani, tapi akhirnya ujungnya kita selamat. Tapi kalau kita tidak bertobat, dosa itu bukan hanya membuat kita mati secara jasmani, tapi kita juga binasa selama-lamanya. Dosa berarti meleset dari kehendak Allah. Kalau kita melihat bacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sangat jelas dosa apa sih yang dilakukan oleh umat Israel kepada Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9 itu Tuhan sendiri yang memberikan penilaian kepada umat Israel. Tuhan sendiri yang memberikan penghakiman kepada umat Israel. Dikatakan di ayat yang ke-7, mereka sudah rusak lakunya. Artinya apa? Perilaku mereka tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perilaku mereka sudah merusak diri mereka, merusak orang yang ada di sekitar mereka, dan merusak lingkungan mereka. Maka Tuhan katakan mereka sudah rusak lakunya.
Gaya hidup Mesir itu masih sangat melekat kepada mereka. Kita sering kali mendengar sebenarnya mereka lebih kurang 40 hari itu bisa sampai di Kanaan. Tapi Tuhan harus bawa mereka berputar. Sampai lebih kurang 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Berapa kali lipat. Karena apa? Tuhan mau didik mereka menjadi umat Tuhan. Tuhan mau membentuk karakter mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Supaya mereka menghidupi status mereka sebagai umat Tuhan. Tetapi kita melihat di sini dari perjalanan panjang mereka keluar dari Mesir itu spektakuler sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca kisahnya, siapa yang bisa mengeluarkan mereka dari Mesir? Ketika mereka keluar dari Mesir, lalu tentara Mesir itu mengejar mereka. Dan di depan mereka itu ada laut Teberau. Bukankah Tuhan sudah membuka laut itu lalu airnya terbelah dua menjadi tembok di kiri kanan mereka dan mereka berjalan di tanah yang rata. Itu belum cukup Bapak Ibu. Ketika mereka lapar Tuhan kasih mana. Ketika mereka lapar Tuhan kasih mereka burung puyuh sampai mereka kenyang. Ketika mereka haus Tuhan memberikan mereka air. Bahkan satu peristiwa waktu mereka kehausan, mereka mendapatkan air tapi airnya pahit, ya. Di mana Bapak Ibu Saudara pernah temukan ada sepotong kayu dilemparkan lalu air itu berubah bukan hanya tawar Bapak Ibu, tapi yang pahit berubah menjadi manis. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan Tuhan? Saya pikir-pikir, ada namanya kayu manis benar ya. Tapi coba nanti pulang ke rumah Bapak Ibu, aduk di air yang tawar begitu, siapa tahu airnya jadi manis karena kayunya kayu manis. Saya yakin gak berubah. Tapi itulah Tuhan yang mengasihi mereka, yang menuntun mereka satu langkah demi satu langkah. Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan memperkenalkan kekudusannya kepada umat Israel supaya mereka mulai beralih. Apa yang beralih? Konsep mereka tentang dewa-dewi yang ada di Mesir. Orang Mesir itu Bapak Ibu Saudara, kalau punya dewa itu gak cukup satu. Sebanyak mungkin dewa mereka adopsi. Supaya apa? Mereka lebih terlindungi. Nah kita melihat di sini rusak laku mereka di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan mereka menyimpang dari jalan yang Tuhan perintahkan. Itu tadi yang saya katakan definisi dosa adalah meleset dari kehendak Tuhan. Tuhan punya jalur yang lurus begini, lalu umat Israel mulai belok ke kiri atau belok ke kanan. Itu dosa. Dan kita melihat di sini dosa yang mereka lakukan ternyata bukan hanya di pikiran Bapak Ibu. Bukan hanya di kata-kata tapi di tindakan. Mereka bilang sama Harun, tuh Musa gak turun-turun tuh dari gunung. Kita gak tahu apa kabar Musa. Bagaimana dengan kita? Buatlah Allah bagi kita. Lalu akhirnya Harun itu mengumpulkan emas-emas mereka. Lalu akhirnya jadilah lembu emas. Anak lembu emas. Dan dikatakan di sana selain mereka membuat anak lembu emas, mereka sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan persembahan kepada anak lembu emas itu. Dan Harun mendirikan seperti tempat ibadah di depan anak lembu emas itu. Saudara, kita melihat di sini bahwa mereka sedang mensejajarkan Tuhan yang akbar, yang luar biasa dahsyat itu dengan buatan tangan mereka. Jadi levelnya Tuhan bukan hanya setara dengan manusia, tapi di bawah manusia. Karena pasti yang kita buat lebih rendah daripada kita yang membuatnya. Betul ya? Dan di sini mereka membentuk anak lembu emas itu. Berarti mereka lebih hebat. Dan dikatakan Harun, inilah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jadi Harun sendiri sebagai keturunan imam, dia juga melakukan dosa yang besar sekali kepada jemaat Tuhan. Seorang imam yang harusnya menuntun umat untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya yang terjadi, Harun menambah dosa mereka.
Saya sih melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan mereka mengerumuni Harun. Lalu mereka ngomong. Berarti ada satu ketakutan bagi Harun sehingga dia melakukan dosa sebesar itu. Artinya Harun lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang Sunda bilang badegong. Ya. Nah, orang yang tegar tengkuk itu udah tahu tapi sengaja untuk berontak. Udah tahu sengaja untuk tidak mau taat. Dia dengan sengaja untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ayat 10b itu dikatakan, aku akan membinasakan mereka. Saudara, saya mau tanya, kalau itu perkataan dari Tuhan, akankah ada satu pun yang tidak akan binasa? Satu perkataan saja Tuhan katakan, habis mereka semua. Tuhan memang bilang begini sama Musa, kecuali kamu, aku akan jadikan kamu bangsa yang besar, tapi mereka akan kubinasakan. Di dalam murka Tuhan yang menyala-nyala. Mengapa Tuhan begitu murka? Karena kekudusannya diinjak-injak oleh satu bangsa yang olehnya Tuhan melakukan perkara yang besar. Kalau sekarang mungkin kita kasarnya bilang, kamu gak tahu diri. Kamu gak tahu diuntung. Kamu gak tahu statusmu. Dan itu yang dilakukan oleh umat Israel kepada Tuhan. Tetapi nggak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita membaca ayat selanjutnya itu. Musa berdiri untuk meminta belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini. Dia menjadi pendoa syafaat. Bahkan sebenarnya dia bukan hanya memohon kepada Tuhan, dia sendiri mempertaruhkan nyawanya di hadapan Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau tidak mengampuni bangsa ini, hapuskan namaku dari buku kehidupan itu. Tuhan bilang, siapa yang berdosa, dia yang harus kuhukum. Nah, kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi doa syafaat dari Musa. Ayat 11 sampai 13. Yang pertama kita melihat di sini, Musa mengingatkan kembali kepada Tuhan, Tuhan, Engkau loh yang tuntun mereka keluar dari Mesir. Engkau loh yang membawa mereka dengan tanganmu yang kuat, dengan keperkasaanmu sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Yang kedua, Musa menjaga kekudusan Tuhan dengan cara apa? Dia bilang, Tuhan, nanti orang-orang Mesir, orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, itu akan berkata bahwa Tuhannya bawa keluar, lalu di atas gunung itu dibantai semua umatnya. Saudara, dalam konsep agama-agama tua, dua bangsa yang berperang, kalau bangsa itu menang, maka itu diidentikan Tuhannya juga menang. Bangsa itu hebat, berarti Tuhannya juga hebat. Kalau satu bangsa kalah, maka itu sama dengan Tuhannya kalah. Jadi Musa ini, dia mau supaya kekudusan Tuhan itu tetap di mata bangsa-bangsa, terkhusus dengan bangsa Mesir. Maka Musa berkata bahwa, apa kata orang Mesir kalau engkau habisi mereka semua? Lalu yang ketiga, Musa mengingatkan akan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji Tuhan untuk apa? Membuat mereka menjadi bangsa yang besar dan membuat mereka menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan intinya, doa syafaat Musa ini bukan hanya sekedar minta selamatkan mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Bukankah kalau kita berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara, seperti itu global ya. Misalnya, Tuhan berkati Gereja Kristus Kartini. Tuhan berkati saya dan keluarga saya. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Tapi seringkali kita tidak spesifik berdoanya.
Tapi di sini kita melihat Musa, dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia menyampaikan setiap hal ini. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara ada kalimat, maka menyesallah Tuhan. Ada orang bertanya begini Bapak Ibu, Tuhan bisa nyesel ya? Kok Tuhan kayak manusia? Sempat nggak berpikir kayak begitu Bapak Ibu? Kok bisa nyesel? Saya mencintai kamu, kita menjalin hubungan, jadi kekasih. Pulang ke rumah, ya kenapa saya tadi ngikat hubungan dengan dia ya? Nyesel saya. Tapi di sini ketika saya membaca, ada salah satu tafsiran mengatakan menyesallah Allah itu sama dengan dia mendengar. Jadi ketika Musa menjabarkan secara rinci doa syafaatnya kepada orang Israel, Tuhan mendengarkan umat Israel. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mendengarkan doa Musa ini, bukan berarti Tuhan pelin-pelan. Tapi dia menunda sampai pada akhirnya mereka sungguh-sungguh bertobat. Kalau tidak bertobat, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sodom dan Gomora yang tadinya diberikan kesempatan, ujungnya juga binasa. Di zaman Nuh ada banyak orang yang sudah melihat Nuh mendirikan bahtera, tapi mereka tidak membuka hatinya. Akhirnya mereka semua binasa. Menara Babel juga demikian. Orang-orang mulai egosentris dan tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ujungnya juga binasa. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Musa mengapa didengarkan oleh Tuhan? Karena doanya selaras dengan kehendak Tuhan. Satu bagian firman Tuhan katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalimat berikutnya apa Bapak Ibu? Mintalah apa saja, aku akan memberikan kepadamu. Apa saja loh Bapak Ibu. Pertama-tama ada orang jemaat yang bilang begini, Bu, katanya kalau sudah percaya sama Tuhan minta apa saja. Masa saya minta sesuatu? Lalu saya bilang itu fungsinya untuk apa? Saudara, ketika kita sudah di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka permintaan kita juga pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, saya nggak percaya orang yang takut akan Tuhan sudah punya istri, lalu dia klaim firman Tuhan ini, Tuhan mintalah apa saja, saya minta istri kedua Tuhan. Lalu Tuhan kasih, Tuhan yang mana ini, gitu ya. Tentu pasti selaras. Maka Tuhan mendengar doanya Musa. Ini juga menjadi cross check bagi kita. Jangan-jangan doa kita sampai saat ini hanya sampai di plafon begitu ya. Nggak nyampe sama Tuhan. Karena ternyata doa kita itu doa yang jahat di hadapan Tuhan. Doa nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang hanya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Perhatikan doanya Musa. Dia tidak mencari keuntungan dari doanya. Dia bukan hanya sekedar membela umat Israel, karena dia punya rasa takut kepada umat Israel. Karena setelah doa ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa dia tidak kompromi loh dengan dosa. Dia katakan kepada umat Israel, sekarang saya bertanya, siapa yang memihak kepada Tuhan? Datang ke sini. Dan hanya satu kaum yang datang kepada Musa, itu kaum Lewi. Dan sesudah itu kaum Lewi itu dikatakan, ikatlah pinggangmu, ambil pedang, lalu kamu berjalan di antara mereka. Dan lebih kurang 3.000 orang mati. Jadi kita melihat di sini memang dia memohon kepada Tuhan. Tetapi dia juga tidak kompromi dengan dosa. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu artinya doa. Maka ketika kita katakan, Tuhan, aku percaya apapun yang menjadi jawaban Tuhan, itu yang terbaik bagiku. Maka ketika amin, Bapak Ibu, jangan lagi kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Masalah kita kan ketika kita udah bawa datang sama Tuhan, amin, kehendak kita yang jadi.
Doa minta kesembuhan, setelah amin pergi ke dukun, Bapak Ibu. Ini gak nyambung. Ya, kita minta pekerjaan dari Tuhan, tapi kita main dari pintu samping. Di mana Tuhan yang kita sembah itu? Berarti konsep kita tentang doa salah. Tetapi kita melihat di sini Musa, dia dengan sungguh datang kepada Tuhan. Dia mau supaya Tuhan tetap dalam posisinya sebagai Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan, bukan hanya orang Israel saja, tetapi semua bangsa-bangsa di dunia. Bapak Ibu Saudara, ritual keagamaan dan menjalankan tanggung jawab harusnya disertai dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, umat Israel dan Harun itu justru menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan murka justru pada saat mereka beribadah. Benar nggak? Mereka membuat Tuhan murka justru pada saat mereka sedang melayani Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kan mereka mendirikan itu, membuat Tuhan konsep mereka. Mereka memberikan persembahan, kurban dalam ibadah mereka. Mereka menyembah. Itu bukankah ritual-ritual keagamaan Bapak Ibu? Tapi menyedihkan sekali ketika mereka justru pada saat beribadah, pada saat itu mereka sedang menyakiti hati Tuhan. Pada saat Harun melayani Tuhan, pada saat yang sama dia sedang menentang Tuhan. Dengan berani loh Harun bilang, inilah Tuhan yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Bayangkan dosa hamba Tuhan sebesar itu dan satu bangsa berdosa. Memang mengerikan Bapak Ibu kalau seorang pemimpin, public figure, dia berdosa. Itu bukan hanya dia loh yang kena dampaknya. Satu bangsa bisa kena dampaknya. Makanya Musa begitu marah. Mengapa engkau sampai membuat bangsa ini berdosa sedemikian besar? Kata Musa kepada Harun. Alasannya Harun bilang apa? Mereka bilang begini ke saya. Intinya Harun itu takut kepada umat Israel. Jadi dia melakukan pelayanannya supaya orang lain senang. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya pun menjadi peringatan untuk saya. Kadangkala saya di tempat pelayanan yang lama ya, ketika sudah selesai ibadah, ada satu jemaat bilang begini, Ibu, khotbahnya kayak setajam silet. Kenapa? Kena banget. Saya bilang, saya nggak pernah mempersiapkan khotbah untuk nembak siapapun. Itu haram hukumnya untuk hamba Tuhan. Ya, nggak boleh khotbahnya dititip-titip, Bu, nanti titip ya, aplikasinya begini, gitu ya. Saya kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu harus bertobat. Nah di sini kita melihat Harun bisa melakukan pelayanan seperti itu, seolah melayani, tetapi dia justru mencari keuntungan diri. Dia mau cari keselamatan dirinya. Dan sampai hari ini saya doanya, Tuhan, kalau saya mau melayani Tuhan, misalnya saya sekarang ke tempat ini, doa saya tadi begini. Tuhan, saya mau melayani di gereja Kristus Kartini. Saya nggak kenal secara dekat dengan jemaat Tuhan. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini membawa berbagai pergumulan yang beda-beda. Ada masalahnya di keluarga, ada masalahnya di pekerjaan, ada masalahnya dengan siapa saja. Tapi saya berdoa supaya firman Tuhan yang sama itu sungguh boleh sampai kepada setiap kita. Dan ajaib firman Tuhan, walaupun firman Tuhannya ini sama, kebutuhan kita mungkin berbeda, tapi firman Tuhan ini bisa mengenyangkan jiwa dan roh kita. Amin. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan rindu supaya mereka beribadah, mencari Tuhan. Saudara, kita kecewa ketika kita datang ke gereja cari pujian.
Nanti udah mengambil bagian dalam pelayanan, boro-boro dikasih sesuatu. Bilang terima kasih juga kagak. Akhirnya ada jemaat yang bilang begini, saya mau undur dari pelayanan. Kenapa? Gak ada yang menghargai saya. Emang hanya ini gereja? Emang hanya di sini tempat melayani? Di tempat lain juga melayani. Kalau saya dengar seperti itu, pergilah ke tempat di mana kamu bisa bertumbuh. Tapi jangan pernah kita melayani untuk sesuatu kepentingan diri kita sendiri. Dan inilah menjadi pembelajaran bagi umat Israel. Mengapa Tuhan sebegitu murka kepada umat Israel? Karena motivasi dan tujuan pelayanan mereka bukan lagi Tuhan, tapi kepuasan diri. Sentral pelayanan mereka bukan lagi Tuhan, tapi diri sendiri atau seseorang. Dan ini bukan pelayanan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya diselamatkan, kita ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kalau orang Israel itu diperbudak di Mesir, tapi kita dulu diperbudak oleh dosa kita. Kita memuaskan apa yang dosa inginkan. Tapi sekarang, saudara dan saya, tuannya itu bukan lagi diri kita, bukan lagi iblis, tapi Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Dialah yang harusnya menjadi sentral dari hidup dan pelayanan kita. Maka di sini kita melihat hidup kita, Tuhan harapkan sesuai dengan status kita. Kalau kita berkata kepada orang lain, saya orang Kristen loh. Artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Saya orang percaya loh, artinya apa? Saya harus hidup sesuai dengan Kristus telah hidup. Motivasi kita terus dimurnikan dari hari ke hari. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita baca Alkitab ini, kita berpikir ini di zaman dulu lah, ya. Ini dosanya orang Israel. Tapi bukankah dosa ini juga sampai saat ini menjadi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita bangga menjadi orang Kristen, tapi kita lupa untuk menyelaraskan status kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita sekarang dipanggil Tuhan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Sulit? Pasti sulit. Bapak Ibu Saudara yang kerja di dunia sekuler, bekerja dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, hal-hal yang selingkuhkah atau kita mulai menyimpang dari cara-cara kerja yang bagus, yang sehat, itu menjadi tantangan bagi kita. Tetapi di sini kita melihat bahwa setiap kita ketika kita sadar dengan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka saat ini saudara dan saya terpanggil, dipanggil dan diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca setiap orang. Harusnya melalui hidup kita ada banyak orang diberkati, bukan tersandung. Amin Bapak Ibu. Melalui apapun yang keluar dari diri kita. Kalau kita merasa bahwa keluarga saya itu dari awal kita tahu bahwa dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang membentuk keluarga kita, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, dan sebaliknya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka tidak mungkin lagi ada STT. Apa itu STT? Selingkuh tipis-tipis. Saya pernah mendengar tangisan seorang istri, dia bilang begini, Ibu, saya hatinya hancur sekali karena suami saya sekarang kemana-mana bawa handphone. Nggak seperti biasanya. Dan senyum-senyum sendiri. Mulai ada kelainan begitu ya. Ini tanda-tanda tidak beres ini. Sampai satu ketika suaminya lengah, dia buka handphonenya dan ternyata ada chattingan mesra. Dan itu menyakitkan hatinya.
Bagaimana dengan keluarga kita Bapak Ibu? Kalau kita berpikir, wajar dong orang lain juga lakukan. Saya kan gak cerai, tapi masih tinggal serumah. Saya juga menemukan ada satu keluarga 8 tahun tidak pernah tinggal sekamar lagi Bapak Ibu. Anak-anak tinggal dengan salah satu papanya atau ibunya. Mereka sudah tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan biologis, sudah tidak ada segala sesuatu, tapi tinggal serumah Bapak Ibu, gak cerai. Inikah keluarga Kristen? Jadi kalau kita melihat grafik perceraian, kerusakan dalam rumah tangga, kita miris. Tapi yang membuat kita lebih miris ternyata banyak juga keluarga Kristen di dalamnya. Masa pandemi banyak sekali yang bercerai. Kalau dulu ketemunya cuma berapa jam sehari, benar ya Bapak Ibu ya. Setelah pandemi kerja dari rumah, ya semuanya di rumah, lu lagi. Akhirnya yang tadinya kita bisa, udahlah bentar lagi juga dia kerja, ntar sore juga baru dia pulang gitu. Sekarang buka mata, tutup mata, buka mata, dia lagi. Dan akhirnya kita mulai krisis kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, kita mau menghidupinya. Terlalu banyak aplikasi di sekitar kita, tetapi biarlah poin saya adalah saudara dan saya, kalau kita terus tahu firman Tuhan, kita tahu mana yang menyakiti hati Tuhan, tetapi kita lakukan, kita akan berhadapan dengan murka Allah. Cepat atau lambat. Mungkin kita belum mati Bapak Ibu, belum sampai ke neraka. Tapi rasa suasana neraka itu sudah ada dalam hidup kita. Gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Apa yang kita cari dalam hidup kalau demikian? Mungkin kita katakan, saya kan gak sembah patung Bu. Saya gak bikin anak lembu emas. Tetapi hati kita sudah menyembah sesuatu yang lain lebih dari Tuhan. Kalau kita mau jujur, 24 jam sehari, adakah masih waktu teduh kita bersama Tuhan? Masih adakah mesbah keluarga di keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan? Mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan dan firman Tuhan ini. Ketika ada pertobatan, maka ada pemulihan. Ketika ada pemulihan, berkat tercurah, dan itu dampaknya semakin luas. Gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga. Dan kalau keluarga-keluarga dipulihkan, maka gereja ini menjadi gereja yang memberkati banyak keluarga lain di luar gereja ini. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Mari biarkanlah kita menjadi orang yang taat, bukan orang yang tegar tengkuk. Apapun yang Tuhan sedang tegur, gelisahkan bagi kita saat ini, yang kita tahu bahwa Tuhan katakan itu dosa. Tuhan katakan itu menyakitkan hatiku. Mari saat ini kita katakan, Tuhan, mari ampuni saya, pulihkan saya, dan tolong saya. Saya mau tetap berdiri sebagai umat Tuhan yang menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Hamba selesai menguraikan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan, biarlah boleh firman Tuhan ini diteruskan dalam hati dan pikiran mereka. Status kami baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai orang percaya di tengah-tengah lingkungan yang sekuler. Kami berdampingan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Biarlah kami boleh menunjukkan status kami sebagai orang merdeka yang menghambakan dirinya di hadapan Tuhan, dan kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.